Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiniwan Helmi Lukito dengan NIM 19103010127 dari kelas fisioterapi 3A3. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang VO2 max. VO2 max adalah kemampuan seseorang menghirup oksigen sebanyak-banyaknya untuk menghasilkan endurance saat menjalani program latihan. Dengan besarnya oksigen yang dihirup paru-paru, maka semakin besar pula tingkat kebugaran saat berolahraga. Atau justru sebaliknya, apabila seseorang memiliki kapasitas VO2 max yang rendah dan dengan artian ia menghasilkan oksigen tidak terlalu banyak, maka ketahanan tubuhnya tidaklah sebugar dengan orang yang memiliki kandungan VO2 max lebih besar. Faktor yang dapat menentukan kapasitas seseorang untuk melakukan latihan secara intens dan terkait dengan daya tahan aerobik. VO2 max mengacu pada jumlah maksimum oksigen yang dilakukan seseorang untuk dapat memanfaatkan proses latihan dengan stamina yang maksimal. Satuan tingkatan tolak ukur VO2 max diukur berdasarkan satuan liter oksigen per menit atau mililiter per kilogram berat badan per menit. Proses terjadinya VO2 max dapat dirumuskan bahwa VO2 max terjadi ketika oksigen dihirup masuk ke dalam darah melalui paru-paru. Kemudian dalam paru-paru, oksigen tersebut kembali diserap dan diikat oleh hemoglobin atau Hb untuk diedarkan kembali pada sel-sel otot yang bekerja. Dengan seringnya berlatih kemampuan aerobik secara terus-menerus, maka saluran sel pembuluh darah pada tubuh akan menjadi melebar sehingga menyebabkan banyaknya oksigen yang diserap oleh otot. Bagaimana mengukur VO2 max? Mengukur VO2 max adalah dengan tes harus diciptakan sedemikian rupa sehingga tekanan pada pasokan oksigen ke otot jantung harus berlangsung maksimal. Kegiatan fisik yang memenuhi kriteria ini harus yang pertama itu melibatkan minimal 50% dari total massa otot. Aktivitas yang memenuhi kriteria ini adalah lari, bersepeda, mendayung. Cara yang paling umum dilakukan dengan lari di treadmill yang bisa diatur kecepatan dari sudut inklinasinya. Yang kedua, lamanya tes harus menjamin terjadinya kerja jantung maksimal. Umumnya berlangsung 12-15 menit. Pengukuran VO2 max itu ada beberapa, yaitu Cooper test ada, Balke test juga ada. Cooper test itu umumnya berlangsung selama 12 menit dan Balke test berlangsung selama 15 menit. Salah satu cara untuk mengukur VO2 max adalah metode Cooper test. Metode ini cukup sederhana, di mana atlet melakukan lari selama 12 menit pada lintasan lari sepanjang 400 meter. Setelah waktu habis, jarak yang dicapai oleh atlet tersebut dicatat. Rumus sederhana untuk mengetahui VO2 max-nya adalah jarak yang ditempuh dalam satuan meter dikurangi 504,9 dibagi 44,73. Contoh, Ijun melaksanakan Cooper test dengan lari selama 12 menit. Jarak yang dicapai katakanlah 2600 meter dikurangi 504,9 dan dibagi 44,73 sama dengan 46,84 mls per kilogram per menit. Itu adalah hasilnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi VO2 max. Yang pertama adalah umur. Umur merupakan faktor utama yang mempengaruhi akan besarnya kandungan oksigen seseorang. Secara umum, VO2 max pada usia 20 tahun merupakan angka volume oksigen tertinggi pada usia manusia, serta akan mengalami penurunan hingga 30% pada usia 65 tahun. Yang kedua yaitu gender atau jenis kelamin. Umumnya, laki-laki memiliki tingkat level VO2 max lebih tinggi 40-60% dibandingkan wanita. Sedangkan wanita memiliki kemampuan aerobik 20% lebih rendah dari pria yang sama usianya. Perbedaan hormon inilah yang menyebabkan produksi hemoglobin wanita lebih rendah dan kadar lemak pada tubuh lebih besar. Di samping itu, wanita memiliki otot lebih kecil daripada pria. Yang ketiga yaitu latihan. Hal terpenting dalam pembentukan VO2 max adalah pola latihan yang tersusun dan direncanakan. Seringnya berolahraga dapat membuat paru-paru menjadi lebih besar bila ditinjau dari segi fisiologis. Itu artinya intensitas oksigen yang dihirup akan lebih banyak masuk ke dalam sel-sel otot yang bekerja, sehingga semakin kuatlah ketahanan fisik orang tersebut. Berlatih secara teratur serta dilakukan secara berulang-ulang diyakini dapat mengubah tinggi rendahnya VO2 max pada seseorang. Seringnya berlatih aerobik dapat membantu seseorang untuk memiliki kandungan VO2 max lebih besar, meskipun ia memiliki kadar oksigen setara orang lain pada umumnya. Selanjutnya, cara meningkatkan VO2 max yang pertama adalah dengan latihan endurance, yaitu latihan aerobik yang durasinya cukup panjang. Dengan kita melakukan latihan endurance, maka jantung kita akan semakin beradaptasi, sehingga ketika sekali pompa oksigen yang dibawa dalam jumlah yang banyak. Yang selanjutnya itu interval training, yaitu dengan melakukan latihan dengan intensitas yang cukup tinggi tetapi diselang dengan latihan intensitas rendah. Setelah kita melakukan latihan dengan intensitas yang tinggi, sehingga ada yang namanya defisit oksigen, sehingga merangsang tubuh untuk terbiasa dan beradaptasi untuk bisa meningkatkan kemampuan jantung untuk memompa lebih banyak oksigen. Yang selanjutnya adalah latihan kekuatan otot. Dengan latihan kekuatan otot, maka otot akan bekerja lebih kuat dan lebih efektif. Semakin kuat dan efektif, maka kebutuhan oksigen pun akan semakin sedikit, sehingga VO2 max bisa semakin meningkat. Cara meningkatkan atau cara latihannya itu atau jenis latihan itu ada 3. Yang pertama, melatih kardio. Meningkatkan kapasitas kardio atau kapasitas oksigen dengan latihan sprint 4 menit kali 4 set dengan menempuh jarak 1 km adalah jarak interval kita dan secepat mungkin. Dan beristirahat selama 2-3 menit dilanjutkan sampai 4 set. Jika sudah terbiasa, maka boleh dinaikkan menjadi 6, 8, atau 10 set. Kemudian, selama kita beristirahat tidak dianjurkan untuk duduk atau diam statis karena tubuh kita akan mengira kalau kita itu sudah beristirahat. Maka kita harus tetap bergerak atau sekedar mengangkat kaki atau lari di tempat agar menjaga heart rate kita tetap stabil. Yang kedua, jenis latihan fartlek. Metode ini untuk melatih endurance untuk membangun, mengembalikan, serta memelihara kondisi tubuh seseorang. Caranya dengan lari lambat yang kemudian divariasi dengan sprint pendek yang intensif, dan juga dengan lari jarak menengah dengan kecepatan yang cukup tinggi secara konstan.
Kemudian diselingi dengan jogging, lalu sprint lagi. Ada salah satu tes atau namanya Harvard Step Test, itu untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani. Dilakukan dengan cara naik turun tangga selama 5 menit dengan irama metronom 120 per menit. Setelah itu istirahat. Selama istirahat dilakukan pengambilan data denyut nadi selama menit pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing dilakukan 30 detik. Rumusnya durasi dalam detik kali 100 dibagi 2 dikali dn1 ditambah dn2 ditambah dn3. dn itu adalah denyut nadi. Contohnya 300 detik dikali 100 dibagi 2 dikali 90 ditambah 81 ditambah 69. Lalu 30.000 dibagi 2 dikali 240. Dan hasilnya itu 30.000 dibagi 480 sama dengan 62,5. Itulah hasilnya. Nilai dari tes, hasil dan kriterianya. Hasil dengan hasil 90 atau lebih dari 90 itu kriterianya baik sekali. Hasil 80 sampai 89 itu kriteria baik. Hasil 65 sampai 79 itu rata-rata. 55 sampai 64 itu kurang dari rata-rata. Bila kurang dari 55 itu kriterianya jelek atau kurang baik. Sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.